Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bandit Soccer. Channel yang akan membahas tentang sepak bola mulai dari hasil pertandingan, posisi klasemen, kontroversi dan lain sebagainya. Karena Liga Inggris sudah memasuki pekan pertama, kita akan segera membahas hasil pertandingan Liga Inggris. Ya. Langsung saja kita akan membahas hasil pertandingan yang sudah berlangsung pekan pertama. Laga pembuka dibuka oleh Brentford versus Arsenal dengan kemenangan 2-0 Brentford. Tidak mengejutkan ya pemirsa, karena Arsenal ya sering sekali menghibur kita semua dengan segala lawakannya. Gol Brentford yang pertama dicetak oleh Sergi Canos oleh asis kepala Pinot pada menit ke-22. Yang kedua, gol dari Brentford dicetak oleh Christian Nordgaard memanfaatkan kemelut hasil throw in di depan gawang Arsenal. Tekan kepala dari Nordgaard masuk mengarah ke gawang Arsenal. Statistik pertandingan sebenarnya berat ke Arsenal ya. Shot targetnya Arsenal 4 berbanding 3. Brentford ball possession-nya 65% berbanding 35%. Sangat menguasai pertandingan ya. Bolanya masuk saja. Jadi ya Arsenal kalah. Pertandingan selanjutnya antara Manchester United melawan Leeds United dengan skor akhir yang sangat mencolok, 5 untuk United, 1 untuk Leeds United. Bruno Fernandes pada pertandingan kali ini mencetak hat-trick ya pada menit ke-30, menit ke-54 dan menit ke-60. Dua gol lainnya dicetak oleh Mason Greenwood dan Fred. Sementara gol balasan dari Leeds United dicetak Luke Ayling pada menit ke-49. Pada pertandingan kali ini bukan hanya Bruno Fernandes saja yang menjadi bintang, ada juga nama Paul Pogba yang mencetak quadrick assist. Ya. Pogba memberikan 4 assist untuk rekan-rekannya yang dikonversi menjadi gol. Statistik pertandingan sangat jauh ya perbandingannya. Shot Manchester United shotnya 16, sementara Leeds 10. Untuk ball possession-nya sebenarnya United kalah. Oh, dua-duanya United ya, maaf. Manchester MU kalah untuk ball possession-nya 48% berbanding 52%. Ya, dengan kemenangan ini Manchester United, the King of England, sementara memimpin posisi klasemen. Pertandingan selanjutnya Burnley versus Brighton. Skor 1-2 untuk kemenangan Brighton. Gol Burnley dicetak oleh James Tarkowski, sementara gol Brighton dicetak oleh Neil Maupay dan Alexis McAllister. Statistik pertandingan Burnley versus Brighton sama-sama shotnya 14, shot on targetnya Burnley 3, Brighton 8, ball possession-nya 65% untuk Brighton, 35% untuk Burnley. Chelsea juga membukukan kemenangan melawan Crystal Palace 3-0 untuk kemenangan Chelsea. Gol dicetak oleh Marcos Alonso, Christian Pulisic dan Trevor Chalobah. Ya, statistik pertandingan shotnya 13 Chelsea, Crystal Palace 4, on targetnya Chelsea 6, Crystal Palace 1. Ball possession-nya 62% berbanding 38%. Everton juga berhasil meraih 3 poin. Pertama, melawan Southampton, Everton menang dengan skor 3-1. Gol Everton dicetak oleh Richarlison pada menit ke-47, Dokor pada menit ke-76 dan Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-81. Sementara gol balasan dari Southampton dicetak oleh Adam Armstrong menit ke-22. Sementara Leicester City juga berhasil meraih 3 poin dengan kemenangan 1-0. Gol tunggal Leicester City dicetak oleh Jamie Vardy pada menit ke-41. Ya, 1 gol tidak apa-apa, yang penting 3 poin ya. Bisa. Pertandingan selanjutnya Watford versus Aston Villa. Skor 3-2 untuk kemenangan Watford. Gol Watford dicetak oleh Emmanuel Bonaventure menit ke-10,
Ismail Assar menit ke-42 dan Cuco Hernandez menit ke-67. Sementara gol balasan dari Aston Villa dicetak oleh John McGinn menit ke-70 dan Danny Ings menit ke-90 melalui titik penalti. Sementara pertandingan Norwich City versus Liverpool dengan skor akhir 0-3 untuk kemenangan Liverpool. Gol Liverpool dicetak oleh Diego Jota menit ke-26, Roberto Firmino menit ke-65, Mohamed Salah ke-74. Selain mencetak gol, Mohamed Salah juga memberikan 2 assist untuk teman-temannya tersebut. Ya. Pertandingan selanjutnya mempertemukan Newcastle United versus West Ham. Gol cepat terjadi di menit ke-5 oleh Callum Wilson. Kemudian di menit ke-18 Thomas Soucek menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Setelah itu, Jacob Murphy di menit ke-40 membawa Newcastle unggul 2-1. Tapi kemudian di awal babak kedua, Said Benrahma di menit ke-53 menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Selanjutnya Thomas Soucek kembali menyerangkan gol ke kandang Newcastle. Dan akhirnya oleh Michael Antonio di menit ke-67, West Ham unggul 4-2 dari Newcastle. Dari statistik menunjukkan keunggulan West Ham di babak kedua dengan shot yang hampir sama 18 berbanding 17, namun West Ham unggul dengan 9 shot on target berbanding dengan 3. Untuk ball possession, West Ham unggul dengan 54% berbanding dengan 46%. Dan untuk laga terakhir dari matchday pertama Liga Inggris sudah mempertemukan 2 tim besar, yaitu Tottenham Hotspur versus Manchester City. Dengan hasil akhir, Tottenham menang 1-0 dari Manchester City. Gol satu-satunya dicetak oleh Son Heung-min di menit ke-55. Data statistik menunjukkan bahwa Manchester City sesungguhnya unggul dalam segi possession ball dengan 66% berbanding dengan 34%. Namun pertahanan Tottenham mampu membendung serangan dari lini depan Manchester City. Lalu melalui skema serangan balik, Son Heung-min dari sisi kiri pertahanan mampu melewati Nathan Ake. Kemudian dengan sontekan kaki kirinya, bola mampu menjebol gawang Ederson Moraes. Dan hasil ini menjadi tren negatif bagi Pep Guardiola bersama tim asuhannya. Dari 4 pertemuan Tottenham Hotspur bertemu dengan Manchester City, Pep Guardiola gagal memberikan kemenangan. Dan perlu diketahui bahwa Tottenham mampu menang melawan Manchester City dengan 3 pelatih yang berbeda. Selamat untuk Tottenham Hotspur. Dan berikut adalah klasemen sementara dari matchday pertama Liga Inggris. Untuk posisi pertama diduduki oleh Manchester United, kemudian posisi kedua Chelsea, lanjut oleh Liverpool, West Ham, Everton, dan kemudian untuk posisi 16 Southampton, Arsenal, kemudian Crystal Palace, Norwich City, dan kemudian untuk juru kunci diduduki oleh Leeds United setelah kalah 5-1 dari Manchester United. Demikianlah untuk hasil sementara dari matchday pertama Liga Inggris. Dan nantikan kabar-kabar selanjutnya dari Liga Inggris terbaru hanya di channel Bandit Soccer. Jangan lupa